Sang Sabda Menyapa. Renungan Harian Sabtu 1 April 2023 disusun dan dibawakan oleh Frater Marno Male. Selamat mendengarkan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, sebelum memulai renungan kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Renungan kita pada hari ini berjudul Tetapi Dalam Hati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Penginjil Yohanes hari ini menceritakan orang-orang Yahudi yang mengunjungi Maria dan turut bersukacita atas apa yang telah dilakukan Yesus dan percaya. Tetapi sebagian di antara mereka malah pergi kepada orang-orang Farisi untuk mengadu dengan perasaan tidak suka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hidup adalah sebuah perjalanan panjang yang harus ditempuh oleh manusia. Hidup adalah petualangan yang harus kita jalani. Dalam petualangan itu, tentu selalu ada kejutan yang datang silih berganti. Seperti roda, kadang kita berada di puncak kejayaan hidup, tapi kadangkala kita juga berada di titik paling rendah kehidupan ini. Saat kita disukai oleh banyak orang, memiliki karir kerja yang baik, memiliki kehidupan ekonomi yang serba berkecukupan, itulah puncak kejayaan hidup yang kita rasakan, seakan dunia berpihak pada kita. Tetapi ketika kita dibenci oleh banyak orang, memiliki karir kerja yang menurun, memiliki kehidupan ekonomi yang sulit, itulah titik paling rendah dalam hidup kita. Selain roda yang terus berputar dan berubah posisi, di atas dan di bawah, kita jangan lupa dengan pernyataan saya sebelumnya, bahwa hidup adalah perjalanan dan petualangan. Sehingga bukan hanya roda yang ada dalam petualangan itu, melainkan juga jalan atau jalur yang harus kita lalui. Jalur yang lurus, berliku-liku, serta memiliki bebatuan tajam, ataupun jalur yang mulus, tanpa ada kendala, serta berbagai persimpangan yang kita temukan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil Yohanes hari ini, ada kata tetapi yang sangat menarik untuk kita refleksikan bersama. Kata tetapi mengenai perbedaan dari arah yang sebagaimana mestinya. Kata tetapi selalu muncul di setiap petualangan hidup kita. Ketika berjalan pada jalan yang sebagaimana mestinya dan menemukan persimpangan, kita bukannya melanjutkan perjalanan pada jalur yang seharusnya, tetapi malah membanting setir kemudi kita dan pergi ke arah persimpangan yang lain, hanya karena dengan alasan bahwa jalan sebelumnya terlalu banyak tikungan dan bebatuan, yang ternyata jalur lain yang kita lalui itu lebih berbahaya dari yang sebelumnya dan justru membuat roda kita macet dan sulit untuk bergerak. Alhasil, kita hanya berdiri dan mengutuki nasib kita sendiri dan mulai menaruh perasaan iri hati terhadap orang lain. Padahal kesalahan itu akibat kecerobohan kita sendiri. Iri hati yang lahir akibat kata tetapi yang ada dalam hati akhirnya memperburuk relasi. Sudahkah kita berjalan pada satu arah tanpa tergoda, tanpa ada kata tetapi yang muncul untuk berjalan ke arah lain? Sudahkah kita menerima kehidupan kita apa adanya tanpa membencikan kehidupan orang lain? Sudah sepatutnya kita untuk kembali menyadarkan diri atas apa yang kita jalani saat ini, dan selalu setia pada jalur yang baik, tanpa ada kata tetapi yang menciptakan pertentangan. Semoga, amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.